Wabah Corona melanda. Saatnya bersatu untuk Indonesia. Kita semua adalah bagian aksi penyelamatan bangsa. Sedekah pangan terbaik kita, solusi kehidupan jutaan saudara yang kini teramat membutuhkan. Ayo, kuatkan Indonesia. Kirimkan kepedulian kita. Bersama ACT. Aksi cepat tanggap. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, kita bertemu kembali bersama Abi dan Uma tentang seorang ibu dalam Ramadan. Nah, tentu karena beda fungsi, beda tugas, maka akan beda tanggung jawab antara laki dan perempuan. Laki-laki bertanggung jawab di luar rumah. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamul nisa. Perempuan bertanggung jawab dalam rumah. Dia menjaga harta suami, menjaga anak-anak daripada suami, dan dialah yang bertanggung jawab di rumah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab, dan kalian nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawab masing-masing. Nah, seorang suami dan istri tidak bisa cuci tangan ketika terjadi sebuah masalah dalam rumah tangga. Keduanya harus saling bertanggung jawab. Tidak boleh seorang suami berkata bahwa aku sudah capek cari nafkah, aku tidak mau ngurus urusan rumah. Tidak, di rumah benar seorang istri bertanggung jawab, tetapi suami harus mendukung apa yang menjadi tanggung jawab istri. Jangan sok menjadi ayah lalu kemudian dia tidak mau bertemu anak. Tidak, justru sekarang banyak anak yang rusak karena mereka kehilangan figur ayah. Seharusnya ayah setelah habis jam kerja, dia pulang ke rumah, segera menemui anaknya, dan sempatkan dia punya waktu untuk bersama anak. Sehingga anak merasa bahwa di rumah ada figur. Sehingga anak tidak bingung mencari figur-figur di luar rumah. Kerusakan anak-anak sekarang adalah karena apa? Karena ayah merasa tidak perlu ikut mendukung tanggung jawab ibu di rumah. Sehingga akhirnya banyak anak mencari figur-figur yang lain. Dari sini kerusakan anak terjadi. Nah, itu dia, Om. Artinya kalau bicara tentang tanggung jawab, semua dari anggota keluarga itu punya tanggung jawab. Seorang suami sebagai ayah dia ada tanggung jawab sebagai kawam. Seorang istri atau seorang ibu yang menjadi robbatul bait, tanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Dan Robbatul bait itu, robbah itu adalah pendidik. Al-bait rumah. Iya. ini yang apa ya, kecil-kecil sampai kecil-kecil sampai yang urusan itu semuanya seorang istri, seorang Masih ingat sebuah pepatah mengatakan al-ulmu madrasah. madrasatul ula. Jadi ibu itu sekolah pertama. Iya. Artinya kalau bicara tentang tanggung jawab ini seluruhnya dari mulai makanya seorang ibu harus bisa supaya apa? Supaya mengurus dari mulai sebelum fajar sampai itu bulan bisa. Dia sudah dengan sangat teliti. Kalau dia bukan sebagai seorang yang bekerja di luar, bukan wanita karir, mungkin agak renggang kita, pasti agak lengang ya waktunya, karena dia ada fase yang mungkin agak kosong. Misalnya ketika dia pergi sekolah, suami sudah bekerja, dia sendirian di rumah. Nah, kira-kira apa yang bisa dia isi dari kosong? Ini macam-macam sih. Karena orang tuh tergantung apa yang ada dalam niatnya gitu. Ketika misalnya dia kosong, jangan
biarkan itu kosong, nggak ada gunanya. Banyak orang calon ibu yang kosong itu ya udah dia nonton, jadi misalnya udah jadi sepi sampai anak-anak datang lagi, sampai sepi lagi cuma kerjaannya nonton aja gitu, kayak seperti nggak punya tanggung jawab. Padahal kalau mau dihitung-hitung ya, kalau mau dirunut itu kerjaan kita banyak sekali. Sampai pun nggak ada anak-anak itu kita harus berpikir gimana caranya nanti misalnya pengeluarannya lebih hemat, berpikir bagaimana setelah ini mengajarkan anak-anak belajar. Itu semuanya harus dipikirkan sebagai tanggung jawab di rumah gitu. Dan seperti tadi katakan bahwa jangan sampai seorang ayah atau suami yang pulang ke rumah itu lepas tangan, nggak mau tahu urusan suami, urusan istri. Padahal itu adalah tanggung jawab bersama. Iya. Ketika urusan misalnya biasanya kan kalau mendapatkan nafkah ya, uang bulanan, nah itu bagaimana istri bisa mengaturnya, bagaimana misalnya tagihan listriknya lancar, anak-anak SPP-nya lancar, kemudian nggak ada yang diatur sebaik mungkin. Makanya bagus seandainya jika seorang istri itu punya catatan gitu, catatan pengeluaran itu penting gitu, supaya kita bisa mengatur kira-kira bulan ini kita dapat saldo berapa sih buat kita tabungkan gitu ya. Jangan sampai melebihi dari yang dijatahkan gitu ya. Makanya orang tuh orang yang kaya, orang yang merasa cukup gitu ya, itu bukan karena dia kaya gitu, bukan karena banyak uangnya, tapi karena dia bisa memanage uang. Karena mengatur uang rumah tangga itu bagian dari tanggung jawab seorang ibu, seorang istri gitu ya. Karena tugasnya suami dia bekerja mencari, nah istri kerjaannya adalah menghabiskan uang itu. Tapi cara menghabiskannya harus benar-benar termanage, jangan sampai terjadi pemborosan, jangan sampai terjadi hutang di luar, itu yang dikhawatirkan. Saudara, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Sekolah artinya tempat anak belajar, karena begitu anak lahir, dia lahir dari rahim seorang ibu, dan dia bersama ibu sejak dia lahir, dan dia minum air susu ibu. Begitu dia besar, selalu dia berinteraksi sama ibu. Semakin luas wawasan seorang ibu, maka semakin cerdas seorang anak. Semakin sempit wawasan seorang ibu, maka semakin sempit wawasan seorang anak. Ingat bahwa Anda, wahai ibu, sekolah pertama. Jadilah seorang ibu yang cerdas, sehingga anak menjadi cerdas. Mari terus kita belajar tentang peran seorang ibu di Ramadan. Teruskan bersama Abi dan Ummah bicara tentang peran ibu di Ramadan, hanya di FAT TV. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.